Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanyalah milik Allah, zat pemilik alam semesta. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang saya banggakan, kita sebagai umat Islam dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah banyak mengenal sahabat-sahabat Rasul. Namun, mungkin ada di antara kalian yang belum pernah mengetahui, mengenal salah satu sahabat Nabi ini, yaitu sahabat Sya'ban. Benar tidak? Sahabat Sya'ban ini merupakan sahabat Nabi yang kisahnya jarang didengar, tetapi terkenal oleh seluruh penduduk langit. Ia memiliki kebiasaan yang unik. Apa kira-kira kebiasaan uniknya? Mungkin ada yang tahu apa kebiasaan uniknya? Kebiasaan Sya'ban ini jarang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Sya'ban mempunyai keunikan sebagai berikut. Yang pertama, sahabat Sya'ban itu selalu hadir ke masjid jauh sebelum datang waktu tiba sholat berjamaah. Yang kedua, keunikan Sya'ban adalah beliau selalu mengambil posisi tempat duduk di pojok masjid. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Sya'ban itu mempunyai alasan memilih keunikan tersebut? Yang pertama, alasannya karena rumah Sya'ban itu jauh dengan masjid dan membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh menuju masjid. Yang kedua, mengapa alasan Sya'ban bila di masjid itu mengambil posisi di pojok masjid? Alasannya adalah beliau, sahabat Sya'ban, tidak ingin mengganggu bahkan menghalangi jamaah lain untuk melaksanakan ibadah. Suatu pagi, saat sholat subuh akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keberadaan Sya'ban di tempat biasanya. Namun, sahabat Sya'ban tidak ada di tempat. Kemudian, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya di antaranya di depan shaf itu. Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Sahabat berdiam diri. Kemudian karena khawatir Rasulullah sholat subuhnya kesiangan, maka dimulailah sholat subuh tanpa menunggu Sya'ban. Selesai sholat subuh, Rasulullah berzikir sejenak, kemudian kembali melihat tempat posisi Sya'ban biasanya dia duduk. Namun Sya'ban belum juga kelihatan. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana tempat tinggal Sya'ban?" Salah satu sahabat mengangkat tangan. "Wahai Rasulullah, saya mengetahui di mana rumah Sya'ban berada." Dengan penuh khawatir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa sahabatnya menuju tempat tinggal Sya'ban. Setelah menempuh beberapa jam, kurang lebih 3 jam anak-anak, Rasulullah dan sahabatnya sampai di rumah Sya'ban. Saat itu
matahari sudah mulai meninggi. Artinya sudah masuk waktu sholat duha. Sesampai di rumahnya, beliau seraya mengucapkan salam, mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik pintu kemudian terlihat seorang wanita. Kemudian menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak Rasulullah bertanya, benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya, benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menyampaikan peristiwa yang baru saja terjadi. Wahai Rasulullah, sahabat Sya'ban, suami saya baru saja meninggal dan baru selesai pemakaman. Dengan mengucapkan kata tarji', Rasulullah SAW serentak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata ketidakhadiran Sya'ban pagi subuh tadi, Allah telah memanggil beliau menghadap ke sisinya. Kemudian dengan memberanikan diri, istri Sya'ban menyampaikan sesuatu terkait apa yang diucapkan Sya'ban detik-detik menjelang sakaratul maut. Wahai Rasulullah, izinkan saya menyampaikan apa yang diucapkan suami saya menjelang detik-detik sakaratul mautnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Jawab Rasulullah. Kata Rasulullah. Kemudian istrinya menyampaikan, ada 3 hal wahai Rasulullah. Ada 3 kalimat wahai Rasulullah yang disampaikan oleh suami saya menjelang sakaratul maut. Yang pertama, beliau menyampaikan, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kalimat yang kedua yang beliau ucapkan adalah, mengapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, yang Sya'ban katakan, beliau mengatakan, mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak semuanya? Begitu mendengar penjelasan istri Sya'ban, Rasulullah SAW melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Artinya kurang lebih sebagai berikut. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal itu. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutup pada matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat sangat tajam. Apa maksud ayat tersebut di atas? Anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Manusia diberi Allah hijab.
Hijab itu adalah yang menutup penglihatan manusia. Dengan hijab itu, manusia tidak mampu untuk melihat hal-hal yang gaib, kecuali dengan izinnya. Waktu sakaratul maut, sahabat Sa'ban dibuka hijabnya oleh Allah. Allah menampakkan, memperlihatkan surga yang sangat indah, yang dijanjikan sebagai ganjaran perilakunya, perbuatannya. Perilaku apa yang ditampakkan oleh Allah saat itu? Begitu melihat surga, kemudian diiringi oleh penglihatan yang lain, gambaran yang lain. Yaitu gambaran ketika Sa'ban melangkahkan kakinya setiap saat menuju ke masjid. Tatkala itu Sa'ban menyesal dengan besarnya pahala yang didapatkan dari perjalanannya dari rumah menuju masjid. Beliau menyesal. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih jauh lagi? Seandainya langkah itu lebih jauh lagi, maka saya akan mendapatkan surga yang lebih indah. Kemudian anak-anakku yang saya cintai, Allah memperlihatkan kembali surga yang begitu mengagumkan. Terdapat air mengalir. Di saat itu juga Sa'ban diperlihatkan ganjaran apa yang saya dapatkan dari ini. Ternyata apa anak-anak? Saat musim dingin, Sa'ban mau berangkat sholat subuh ke masjid. Di luar pintu berhembus angin kencang. Di situ Sa'ban berbalik lagi arahnya. Pulang kembali ke rumahnya. Mengambil baju sebagai pelindung badannya yang kedinginan. Di perjalanan, Sa'ban menemui seseorang yang sedang berbaring kedinginan. Tanpa berpikir panjang, Sa'ban melepas pakaiannya, memberikan kepada seseorang tadi yang sedang kedinginan. Dimasukkanlah pakaiannya, kemudian digandeng orang tersebut, jalan menuju masjid. Dan sempat melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Sa'ban dan Rasulullah. Saat diperlihatkan itu, Sa'ban menangis. Begitu indahnya surga yang diberikan sebagai balasannya. Spontan dia berteriak, mengapa tidak yang lebih bagus? Mengapa tidak yang bagus? Artinya apa, anak-anak? Mengapa pakaian yang bekas tadi yang diberikan kok tidak pakaiannya yang bagus? Yang ketiga, yang diperlihatkan oleh Allah saat itu adalah Sa'ban diberikan balasan surga yang lebih tinggi lagi. Di dalamnya mengalir air, buah-buahan tinggal mengambil, kenikmatan yang luar biasa. Langsung diperlihatkan oleh Allah sebagai ganjaran Sa'ban atas perbuatannya. Perbuatan apa yang telah dilakukan Sa'ban sehingga dapat surga seperti itu? Ternyata anak-anak, pada suatu hari sedang duduk-duduk Sa'ban di serambi rumahnya. Beliau ingin menikmati sarapan pagi. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Datang ke rumah Sa'ban, yaitu meminta sepotong roti yang sedang dipegang Sa'ban. Tanpa berpikir panjang pun Sa'ban memberikan. Dibagi dua rotinya. Diberikan kepada pengemis tadi. Begitu juga susu 1 gelas, dibagi dua, diberikan kepada pengemis tadi. Hal itu terlihat tampak saat sakaratul maut itu. Kemudian dengan rasa menangis, menyesal, dan berteriak,
Mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak semuanya? Jadi benar-benar Sa'ban itu menyesal. Seandainya roti tadi, sepotong roti tadi, diberikan kepada pengemis dan susu 1 gelas diberikan semuanya, maka surga yang didapatkannya akan lebih luar biasa lagi. Masya Allah, Sa'ban menyesali. Mohon maaf, Masya Allah, Sa'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal memberikan sesuatu kepada orang lain. Anak-anak yang berbahagia, dari peristiwa ini, dari kisah Sa'ban ini, ada beberapa hikmah yang harus kita teladani. Apa saja yang bisa kita teladani dari kisah ini? Yang pertama, kita dianjurkan untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Khususnya sholat berjamaah di masjid. Ya, utamanya sholat jamaah di masjid, berjamaah di masjid. Karena setiap langkah akan dihitung satu kebaikan. Yang kedua, yang dapat diambil hikmah dari kisah Sa'ban ini adalah kita dianjurkan untuk selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk selalu berusaha untuk tidak mengganggu orang lain atau selalu menjaga perasaan orang lain. Dan yang terakhir adalah hikmah yang dapat diambil dari kisah Sa'ban ini adalah kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan secara optimal. Jangan setengah-tengah. Kalau kita mampu memberikan secara luar biasa, maka lakukanlah. Semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.